Humaira Latifah, Nur Hafizah, Muhammad Faisal, Muhammad Rehan, Muhammad Marwan Tara, Muhammad Dimas, Sasa Aulia Prihatini, Salfa Nasiro, Siti Badriah, Silvi Sapitri, Reja Bastian, Muhammad Al-Fatri Yaksa, Jainul Fakih. Hadir. Kita ke Jogja, Kaknya itu ingat kesehatan. Kebetulan sebentar lagi kita mau bulan puasa. Menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu patasihu, artinya berpuasalah maka kamu akan sehat. Ini masuk ya pelajaran PJOK Bapak dengan sebentar lagi bulan puasa. Ini Bapak mau menerapkan antara kesehatan dan bulan puasa biar kalian termotivasi, biar kalian semangat berpuasa walaupun masih SMP, masih anak bawang. Kita harus setidaknya seperti orang ya, walaupun kita belum dewasa, kita mencoba untuk dewasa. Jangan merasa terbaik, tapi mencoba untuk yang terbaik. Karena yang terbaik itu biasanya orang berusaha, tapi orang tidak berusaha ya udah nol ya. Kita malas-malasan dapatnya nol. Tapi kalau kita rajin pangkalpan, nah kembali ke tadi puasa ya. Ingat, di dalam ilmu agama dan ilmu sekolah ini sinkron. Kenapa Bapak bilang sinkron? Nyambung. Karena ilmu agama dan ilmu sekolah sama-sama ilmu Allah. Di dalam puasa, walaupun memang secara agama kita menahan lapar, berarti menahan apa? Dahaga juga kan ya. Memang itu adalah ujian kesabaran juga. Tapi dalam ilmu kesehatan ada juga. Di dalam penelitian ya, orang luar negeri, orang Jepang pada baru-baru ini bahwasanya dengan orang berpuasa kita akan menjadi sehat. Ada diteliti sama orang Jepang tersebut. Bagaimana? Karena ketika itu diteliti ternyata orang yang tidak makan selama berapa jam itu nanti sel-sel dalam tubuh kita akan diperbarui. Diibaratkan pabrik selama 1 tahun bekerja, capek kan ya, mesinnya itu capek kan, panas atau aus. Tapi kalau dengan berpuasa diibaratkan manusia itu pabrik, nanti di 1 bulan itu mesin-mesin tersebut diperbaiki. Ibarat juga di tubuh kita selama 1 tahun makan, minum itu tidak henti-henti. Makanya 1 bulan ini nanti di bulan puasa kita refer dengan apa? Dengan kuat maupun dalam tubuh kita, maupun dalam agama, kesabaran, akhlak, baca Al-Quran sama ya. Jangan meninggalkan salah satu atau kedua. Kita milih dunia saja tidak boleh, atau milih akhirat saja tidak boleh. Keduanya harus bersatu. Karena apa? Kita bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup juga di akhirat nanti.
Dan kita juga tidak hanya hidup di akhirat, kita masih di dunia, tidak boleh meninggalkan kedua atau salah satu. Makanya kita harus menjalankan agama. Dasarnya agama. Cuma dalam agama juga nanti ada sinkronisasi di dalam ilmu sekolah. Nggak boleh kita sekolah mah nggak penting, tidak boh. Sekolah juga penting. Buat apa sekolah? Ya, menuntut ilmu termasuk kewajiban kita. Pas saya mah bukan nggak sekolah, pesantren aja boleh. Yang penting kita berdasarkan mencari ilmu. Ya, paham ya? Paham itu dalam puasa. Jadi walaupun kalian masih SMP, Bapak juga pernah ngerasain SMP. Ya, nggak mungkin Bapak langsung segede gini kan ya? Atau berumur 38 tahun, nggak mungkin. Pasti dari baik dulu, punya bapak ibu, merangkak dulu, belajar dulu, diomelin dulu, pernah. Ya, gagal juga pernah. Itu suatu perjuangan dan perjalanan, hadapi. Ya, hadapi. Orang yang gentle itu menghadapi semua rintangan dan tantangan. Orang gentle, tapi orang yang pengecut tidak mau menghadapi, tidak berani. Itu orang pengecut. Orang pengecut itu biasanya ya udah jadi pemirsa saja, menonton saja. Karena apa? Dengan kita menonton saja berarti kita tertinggal. Ya, kita tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena kita hanya jadi penonton. Setidaknya kita harus menjadi tuntunan. Tonton dulu nggak apa-apa, kemudian tuntunan. Tuntunan itu harus dipegang erat. Jangan hanya membenarkan. Kalau membenarkan saja gampang, cuma kita harus menjadi tuntunan. Contoh seperti Kanjeng Nabi menjadi contoh. Susah memang di dunia ini kita jika dikasih iming-imingi yang enak atau selalu diimingi yang enak susah. Kalau kita emang pengen enak-enak aja berarti sudah sudah. Kalau kita masih dunia berarti kita harus tetap menjalankan kewajiban kita, belajar, apalagi berbakti pada orang tua, menghormati guru. Kewajiban dulu, kemudian baru yang sunnah. Jadi kewajiban dulu, baru sunnah. Jangan dibalik-balik. Kalau sunnah dulu, baru kewajiban. Kita kelibet, ya kelibet. Karena tidak berurutan. Ada yang kebutuhan yang paling pokok, ada yang kebutuhan tidak terlalu penting, ada yang tidak terlalu penting. Kita dahulukan yang penting, kayak belajar. Belajar ini pokok. Berarti kalian harus mendahulukan apapun keadaannya. Ya. Apapun keadaan. Pak, saya sakit. Sakitnya sakit apa dulu, ya? Kalau cuma sakit bisa jalan ke sekolah. Pak, saya sakit perut. Kalau masih setan, kalau yang sudah tidak bisa baru pulang atau izin. Setidaknya izin. Karena itu kewajiban kita. Kayak sama bapak di sini ngajar termasuk guru, sama kewajiban bapak. Karena kewajiban bapak mencari nafkah, mencari wajib. Dan kita jihad. Kita ini sedang berjihad. Ingat dulu itu berjihad dengan pedang. Sekarang kita berjihad dengan pena. Dulu itu tuh orang masya Allah, ya. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum merdeka, perjuangan Rasulullah SAW, masya Allah.
itu hanya memperjuangkan bagaimana bisa sholat, bagaimana bisa puasa.